Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami ingin bertanya-tanya atau mewawancarai salah satu usaha olahan makanan yang ada di Kota Langsa, yaitu olahan keripik singkong yang ada di Kampung Payabujuk, yaitu oleh-oleh khas dari Kota Langsa. Perkenalkan, nama saya Ramadan, NIM 2003 01026. Nama saya David Heriawan, NIM 1903 01041. Nama saya Khairan, NIM 1903 01002. Nama saya Renata Indriani, NIM 1903 009. Nama saya Dinda Sunitarisa, NIM 1903 01019. Nama saya Liza Hamianti dengan NIM 2003 01001. Nama saya Putri Modina Pulungan, NIM 1903 01021. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Janda. Saya di sini sebagai owner atau pemilik usaha Keripik Mustika Langsa, itu oleh-oleh khas Langsa yang berada di Kota Langsa, beralamatkan di Payabujuk Tunong, Lorong Sri. Jadi kami ingin bertanya nih Bang, sejak kapan usaha ini didirikan dan apa motivasi Abang untuk menjalankan usaha ini? Oke, untuk usaha ini awal mula itu dari kecil-kecilan, itu pada tahun 2004. Jadi dari tahun 2004 itu kami mendirikan usaha home industri lah, usaha kecil-kecilan. Jadi kalau untuk motivasi itu sendiri, ya pasti kami di sini ingin membuka lapangan pekerjaan, yang mana kita di sini satu sama lain ingin membantu tetangga atau kerabat-kerabat yang mana kalau tidak ada kesibukan ya kami membuka lapangan pekerjaan. Jadi pada dasarnya motivasi kami di sini ingin membuka lapangan pekerjaan. Baik, bagus sekali tadi motivasi Abang untuk membangun usaha ini bagi keberlangsungan masyarakat sekitar dengan memberdayakan masyarakat sekitar dalam pembuatan keripik ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin rekan saya bisa untuk menjawab memberikan pertanyaan. Bagi Kak Dea, silakan. Bang, selama menjalankan usaha ini, kendala apa saja Abang hadapi dan bagaimana cara Abang mengatasinya? Kalau untuk kendala itu kami nggak seberapa serius sekali. Palingan kalau untuk bahan baku kadang kami bermasalah di harga. Mau itu baik cabai, mau itu baik gula, manisan, dan itu bahan baku yang paling utama itu ialah keripik ubi. Jadi suatu waktu barang ini harganya nggak selamanya itu sama, kadang naik dan kadang turun. Mungkin untuk kendalanya untuk saat ini itu aja. Dan pun kalau untuk saat ini mungkin yang kita ketahui di masa pandemi ini pasti kan orang untuk berlalu lalang untuk penjualan kan menurun juga. Jadi mungkin itu suatu kendala juga bagi kami. Oke, tadi kan abang ini udah jelaskan kalau tujuan abang membuka usaha ini untuk membantu tetangganya bisa dapat kerja. Jadi berapa banyak karyawan yang abang ini butuhkan untuk bisa mengolah ini? Kalau untuk karyawan itu ada mencakup laki-laki dan perempuan. Itu keseluruhan kurang lebih dari itu laki-laki maupun perempuan ada kurang lebih 25 orang. Pertanyaan selanjutnya, kenapa Abang ini memilih usaha ini dan bagaimana prospek kedepannya untuk usaha ini? Oke, yang pertama kenapa saya memilih membangun usaha ini? Kalau dulu kan dari saya atau dari keluarga saya memang ada dasarnya itu ingin membuka usaha itu berbahan baku singkong. Jadi dulu kami itu mulainya dari coba-coba dari 50 kilo ubi. Jadi 50 kilo itu kami olah ya kami taruh di kecil-kecil ya mungkin dari situ aja kami udah ini usaha berkembang sampailah saat ini. Jadi yang kedua untuk pengharapan saya prospek perusahaan saya ke depannya ya pastinya terus berkembang, terus memberikan inovasi baru ya pastinya berkembang dan kalau bisa outletnya itu bertambah lagi. Jadi dengan usaha ini berkembang ya harapan kita sama-sama kita dapat menyerap tenaga kerja lah, yang mana mungkin kalau ada yang nganggur di sini mungkin ada buka lowongan pekerjaan, jadi itu sangat membantu juga. Baik, selanjutnya tadi kan Abang bilang kalau ini didirikan pada 2004 ya? Jadi berapa sih modal pertama pas berdiri ini, terus untuk sekarang apakah modalnya udah terpenuhi? Kalau untuk modal itu saya kurang tahu juga ya, karena
itu pada dasarnya itu masih coba-coba. Jadi saya bilang tadi ini bermodalkan mungkin ya dulunya dari coba-coba sekitaran 30 atau 50 kg, ya dari situ kami packing, kami pasarkan ke kecil ya, dari situ aja sih modalnya, tidak terlalu gimana kan. Terus apakah modal yang dikeluarkan sudah terpenuhi untuk sekarang? Kalau untuk modal alhamdulillah sudah terpenuhi. Dari awal sampai sekarang itu udah berapa macam kritik yang dilakukan untuk produk rumah ini? Kalau untuk pada dasarnya pada awalnya itu kami cuma buat ada sekitar beberapa produk lah. Itu ubi kayu dan ubi rambat, itu bahan baku utama. Jadi dari bahan baku utama itu nanti ubi kayu ini bisa kita variasikan, mau dia itu disambal, mau dia itu dirasa. Kalau untuk rasa tabur itu sekitaran ada 3 rasa. Jadi kalau untuk ubi rambat itu ada yang original, ada yang pedas, dan pun bisa diolah jadi cakar ayam. Itu dia dipakai gula merah, bulat ya kan. Jadi seiringnya berkembangnya zaman dan kami lihat juga minat pembeli, jadi untuk sekarang ini kami menambahkan inovasi-inovasi baru. Itu nggak terfokuskan pada ubi rambat dan ubi kayu yang pada dasarnya itu bahan baku utama. Jadi sekarang kami menambahkan inovasi baru lah. Itu ada pisang sale, peye, rengginang, kotorem, makaroni, stik. Mungkin kurang lebih ada 20 macam. Itu di luar ubi kayu dan ubi rambat. Apa kesan dan pesan abang saat merintis usaha ini? Kalau untuk kesan pasti ada banyak ya, mau itu kita jatuh, mau itu kita bangun, itu pasti ada. Pada saat kita merintis satu perusahaan pasti jatuh dan bangun itu pasti ada. Jadi pesan saya di sini untuk teman-teman atau kawan-kawan di sana, ketika kita merintis suatu usaha itu kita harus punya mental yang kuat. Yang pada dasarnya kalau usaha ini enggak selalu tiap hari kita ramai pembeli, enggak selalu tiap hari apa yang kita jual ini laku. Jadi pesan saya untuk orang-orang di luar sana, ketika kita mau mendirikan suatu perusahaan itu kita harus mempunyai kegigihan yang kuat, ketekunan dan tekad yang kuat. Dan jangan lupa kalau kita berusaha atau memiliki perusahaan ataupun itu di bidang makanan ataupun di bidang jasa atau pakaian, itu yang terpenting itu inovasi. Karena dari inovasi itu kita dapat berkembang, dan pun konsumen tidak bosan dengan produk kita. Jangan kita punya usaha produknya itu aja. Jadi kita di sini sebagai perusahaan itu kalau bisa berinovasi lebih lah untuk kepuasan pelanggan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, bagus sekali tadi pertanyaan dari kawan-kawan saya dan bagus juga abang menjawabnya. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya-tanya tentang perusahaan abang ini yang tentang menjual keripik, yang mana keripik ini merupakan oleh-oleh khas dari Kota Langsa. Baik, terima kasih abang telah meluangkan waktunya. Sama. Mungkin kita bisa memberi waktu untuk kami untuk foto bersama abang.